Pemirsa, lebih dari 5 pekan konflik Amerika-Israel dengan Iran belum juga ada tanda akan dibukanya Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas 20% kebutuhan minyak dunia. Parlemen Iran tengah mempertimbangkan kebijakan untuk menetapkan biaya bagi tiap kapal tanker jika melewati Selat Hormuz. Biaya $1 Amerika Serikat per barrel. Jika satu unit kapal tanker mengangkut 2 juta barrel minyak, ini artinya harus membayar 33 miliar rupiah tiap kapal sekali melintas. Namun Iran tidak mau menerima mata uang dolar Amerika Serikat. Iran meminta pembayaran menggunakan mata uang Cina yaitu yuan atau menggunakan aset digital stablecoin. Meski kapal menyanggupi pembayaran, namun ternyata tidak serta-merta bisa melintas langsung. Kapal tanker harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Garda Revolusi Iran. Amerika Serikat mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Namun Iran bersikukuh tak akan membuka Selat Hormuz karena Hormuz merupakan wilayah mereka. Dan berikut dialog dengan dosen hubungan internasional Binus University, Tia Mariatul Kiptia. Itu tadi di ujung desperate atau frustrations, di masa-masa frustasi di mana aliansinya tidak ada satupun yang bergabung, yang mau join. Bahkan beberapa negara besar di Uni Eropa malah lebih memilih membuka pembicaraan dengan Iran. Buktinya adalah kapal tankernya Prancis bisa lewat Hormuz. Jadi Trump itu teriak untuk membuka Hormuz itu untuk siapa gitu? Karena semua aliansi Amerika Serikat kemudian melakukan komunikasi, negosiasi dengan Iran, dibolehkan untuk melewati Selat Hormuz. Artinya memang di sini Hormuz itu adalah satu-satunya bargaining position Iran yang tidak mungkin dibuka atas permintaan Trump. Karena kalau itu dibuka atas permintaan Trump, ya sudah selesai, Iran tidak punya bargaining position lagi. Nah, saat ini bargaining position Iran untuk aliansinya Amerika Serikat adalah Selat Hormuz, dan mereka ternyata mau melewati selat ini. Dan bahkan beberapa ada yang free ya, seperti Spanyol itu free melewati selat ini. Artinya memang di sini aliansi Amerika Serikat melihat bahwa Amerika segitu aja begitu ya kekuatannya. Nah ini yang sedang dipertontonkan Iran. Meskipun Iran babak belur ya, Mas Davi. Oke, tapi kalau kita lihat dari sisi legal standing, sebenarnya Selat Hormuz ini adalah otoritas penuh dari Iran kan? Tidak ada negara lain yang berhak mengintervensi kapan harus dibuka, kapan ditutup, Mbak? Enggak ada. Itu kan makanya ngapain Trump meminta untuk dibuka? Itu kan teritorinya Iran. Seperti kita punya island misalnya kan, ada Silk Road. Kemudian orang menyuruh menutup, misalnya kita mempunyai Silk Road atau jalur sutra perdagangan internasional, tapi ada di teritori Indonesia, ya nggak bisa. Orang intervensi itu kan teritorinya Iran, dan itu adalah merupakan bagian daripada strategi Iran ketika menghadapi konflik begitu. Sebetulnya ada banyak selat di Timur Tengah ini, Mas, jalur untuk perdagangan atau keluar masuknya tanker dari Timur Tengah ke beberapa kawasan. Tapi memang Selat Hormuz itu yang paling esensi karena yang paling cepat begitu ya, yang paling cepat sampai, kemudian yang paling strategis begitu. Dan itu haknya Iran, ngapain Trump mengatur? Makanya dia bersikukuh tidak akan membuka, dan suka-suka Iran siapa yang diizinkan untuk lewat dan siapa yang tidak begitu. Oke. Bagaimana kemudian Anda melihat positioning dari Israel yang sebelumnya juga mengatakan sebenarnya ia juga nolak untuk ikut serta dalam perang darat? Harusnya ini menjadi indikasi untuk Amerika Serikat ya. Israel itu kan pemicunya. Awalnya yang melakukan serangan kan Israel, bukan Amerika Serikat. Israel itu provokator, dia itu selalu cuci tangan. Maka dengan kejadian dia tidak akan mengirimkan tentaranya dengan perang darat Amerika Serikat dan Iran, harusnya Amerika Serikat belajar ini. Saya mempercayai bahwa jika bukan presidennya Trump, ini sudah mengindikasikan bahwa Israel tidak bisa dipercaya. Dia yang mempunyai masalah dengan Iran. Amerika tidak punya masalah loh, Mas. Amerika itu tidak mempunyai masalah secara bilateral, secara cooperation dengan Iran. Bahkan under sanksi ekonomi terhadap Iran pun karena Israel. Karena memang kebijakan luar negeri Amerika Serikat selalu standing beside Israel. Kan begitu ya, dari semua periode. Tapi Trump ini paling keras memang begitu. Jadi permasalahannya ini adalah antara Israel dan Iran. Israel tidak ingin ada Iran di kawasan. Itu tidak mungkin terjadi. Karena satu-satunya negara yang menjadi batu sandungan untuk sovereignty Israel ya Iran begitu. Sementara dengan Amerika Serikat tidak ada permasalahan. Nah, kalau yang mempunyai masalah saja tidak mau mengirimkan tentara, ngapain kita mengirimkan tentara
ke Iran yang notabene itu secara teritori, secara kalau darat itu dipastikan Amerika Serikat akan semakin banyak kerugian besar dan tentaranya akan terbunuh sia-sia, dan ini akan menuai protes yang lebih besar lagi dari publik Amerika Serikat karena kan anak-anak mereka dikirim. Kita aja sekarang melihat bagaimana ibu-ibu para tentara Amerika Serikat teriak-teriak begitu ya untuk tidak mengizinkan putranya pergi melawan Iran, perang darat dengan Iran begitu. Tapi apa yang mereka terima? Perlakuan kasar dari para polis Amerika Serikat. Dan kalau sampai perang darat ini terjadi, maka bukan hanya kerugian besar dari segi materi dan dari segi jiwa dari pihak Amerika Serikat, tapi juga gelombang protes dari publik Amerika Serikat akan semakin besar. Bisa jadi ini adalah ujungnya ke impeachment atau ke pemakzulan Trump karena banyak merugikan hal dan berperang bukan atas dasar nasional interestnya Amerika Serikat. Oke, baik. Nah, yang juga menarik bahwa serangan-serangan ini kan dua-duanya saling mengancam menyerang fasilitas yang sangat strategis, fasilitas energi, kemudian telekomunikasi. Seperti apa Anda melihat peluang terjadinya serangan yang berkelanjutan terhadap fasilitas ini? Sepertinya kalau dari Iran, ini kan di Iran sudah terjadi ya jembatan. Sayangnya jembatan itu adalah infrastruktur sipil. Secara internasional law dalam perang itu tidak boleh mestinya Amerika Serikat. Makanya kenapa itu dilakukan serangan terhadap infrastruktur Iran sipil ya. Itu artinya justru Amerika mempertontonkan bahwa dia di ujung desperate itu tadi, di ujung frustasi. Sehingga apapun yang menyalahi hukum internasional dari mulai awal juga sudah menyalahi, sekarang ditambah. Lama-lama kalau terus Iran terlihat kokoh dan kuat, dia akan menyerang sivil sama seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza begitu. Rakyat tidak bersalah bisa jadi diserang karena yang namanya putus asa bisa dilakukan apapun begitu. Nah, ini yang dikhawatirkan begitu ya. Sementara Iran retaliation-nya pasti akan menyerang infrastruktur milik Amerika Serikat di Timur Tengah, di mana itu ya di Gulf countries, di negara-negara Teluk. Nah, ini akan memicu tension, akan naik kembali begitu. Ditambah bisa jadi Iran akan menggempur Israel dengan yang lebih dahsyat lagi, karena kan yang disentuh adalah infrastruktur sipil, sudah bukan target. Israel terus melancarkan serangan ke pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr Iran. Iran pun diambang bencana radioaktif. Inilah detik-detik saat kawasan pembangkit listrik Iran di Bushehr dibom oleh Israel. Serangan ini menewaskan seorang petugas keamanan. Sementara serangan lain mendarat hanya 75 meter dari gedung utama. Meskipun PLTN Bushehr belum mengalami serangan langsung, namun Badan Atom Internasional mengingatkan jika serangan ini bisa memicu bencana radioaktif. Bencana ini tak hanya membahayakan untuk warga Iran, tetapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hingga kini kawasan PLTN Bushehr telah diserang sebanyak 4 kali. Tak hanya PLTN, Israel juga menyerang 3 bandara di Iran. Di antaranya adalah Bandara Bahram, Mehraban, dan Azmayesh. Inilah video saat Bandara Internasional Mehrabat di Teheran, Iran terbakar akibat serangan Israel. Serangan Israel menyasar pesawat tempur Iran yang diklaim IDF berada di bandara tersebut. Tak hanya Bandara Mehrabat, di hari yang sama Israel juga menyerang 2 bandara lain di Iran. Keduanya adalah Bandara Bahram dan Azmayesh. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran. Rekaman video memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur Iran hancur usai mendapatkan serangan dari Amerika Serikat. Serangan dilakukan menjelang batas waktu yang ditetapkan Amerika kepada Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, di mana pihak Israel dan Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan gencatan tidak tercapai. Meski tidak direspon oleh Iran yang kian masif melakukan serangan balasan, Pakistan sebagai penengah menyatakan telah melakukan bertukaran rencana perdamaian 2 tingkat dengan Washington dan Teheran, di mana tahap pertama dilaporkan menyerukan gencatan senjata segera selama 45 hari dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Pemirsa, Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Tofih Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotik, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Hingga rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut.